Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi kiram. Wal suhada wassalihin wal auliya musannifin. Bersama tu fasil muhaddisin ma'antu Sufyan wa ila hadrati Syekh Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi Al-Safi Al-Asy'ari Al-Makki, jami' masyayikhina wa asrina wa liman asana ilaina wa li abaina wa mahatina wa tuqaddimina min hadal mahad syai'ul lillailana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Ya na'budu ya nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-8 dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Itu bin-binnya panjang itu ya. Langsung saja. Qala, berkata Abu Bakar, nadartu ila aqdamil musyrikin. Saya melihat pada kaki orang-orang musyrik. Ini pada saat siapa ini? Nabi sama Abu Bakar itu bersembunyi di gua Thur ya, ketika Nabi itu mau hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, Nabi itu Madinah itu di utaranya Makkah. Gua Thur ini di selatannya Makkah. Loh, Nabi kok mau hijrah ke Madinah di utara kok masih ke selatan? Ya, ini menunjukkan kepada kita betapa Nabi yang begitu dekat sekali dengan Allah, tetapi Nabi itu masih berikhtiar secara bagus ya. Karena kalau andaikan Nabi ini hijrahnya itu pindah ke Mekah itu ke Madinah itu melalui jalur umum langsung ke utara, orang-orang pasti tahu dan pastinya Nabi akan dibunuh. Sehingga Nabi itu bergerak ke selatan, sehingga orang-orang kan tidak akan menyangka. Karena kenapa perlu difahami, sebelum Nabi hijrah itu ada sebagian yang sudah berangkat dulu menuju ke Madinah, yaitu ke jalur utara, tapi Nabi ke selatan. Ya, ini menunjukkan kepada kita betapa usaha yang cerdas itu diperlukan. Sekalipun Nabi itu sudah sangat dekat sekali pada Allah, tapi tidak serta-merta kemudian Nabi itu tidak berusaha secara optimal, karena kalau Nabi itu sekali lagi lewat langsung jalur utara, jalur umum, dan sebelum Nabi sudah ada yang hijrah melalui jalur itu ke arah utara, saya kira akan memudahkan bagi orang-orang musyrikin kafir Mekah itu untuk mencelakai Nabi, karena Nabi saat itu mau dibunuh. Tapi Nabi bergerak ke selatan. Nah, jadi ini tolong ditangkap betapa ternyata Nabi itu walaupun sudah sangat dekat sekali kepada Allah, beliau itu masih berusaha dengan usaha yang cerdas. Dengan cara apa? Ya tadi itu, bergerak ke selatan, karena supaya menghindari orang-orang musyrik Mekah itu. Begitu. Dan yang perlu difahami, setelah Nabi bergerak ke selatan ini, Nabi ketika menuju Madinah tidak kembali langsung ke utara yang otomatis melewati Mekah. Nah, ya konyol. Tapi Nabi itu bergerak ke barat. Bergerak ke barat sampai notok kan di barat tuh ada Laut Merah ya. Kemudian dari situ nyisir Nabi itu melalui utara sehingga menghindari kota Mekah. Cobalah, padahal Nabi itu orang yang sangat dekat sekali kepada Allah. Malaikat Jibril juga sering menyertai Nabi. Ya, tetapi sekali lagi ternyata Nabi itu masih berusaha dengan usaha yang bagus, yang cerdas, ikhtiar yang bagus. Makanya kita harusnya mencontoh Nabi. Jangan karena wis ngaji, wis mondok, merasa dekat dengan Allah, cukup hanya meminta kepada Allah, tidak disertai dengan usaha yang bagus, ikhtiar yang bagus, ikhtiar yang cerdas. Ya bisa nggak naik kelas, aku wis cedek nang Gusti Allah, aku tak ndonga.
nanti mau sempro itu, nanti mau ujian seminar tak dungo lancar tetapi tidak ada usaha, lah itu keliru rek. Nabi tidak mengajarkan begitu. Nabi kita tuh mengajarkan kita itu berikhtiar secara cerdas. Padahal dekatan siapa kita dengan Nabi, ya pasti dekatan Nabi. Sakjane mungkin kalau logika kita dengan kedekatan Nabi dengan Allah segitu dekatnya, Nabi kan cukup berdoa pada Allah, ya Allah selamatkan saya tak berjalan ke utara, ya apa carane wong-wong kafir gak ketok aku. Lah ngono ta rek. Umpama orang yang tidak cerdas. Tapi sekali lagi Nabi tidak mengandalkan itu saja, tapi juga mengandalkan usaha lahir. Corone ya apa? Ya tadi itu, bergerak ke selatan. Karena kalau bergerak ke utara, nah orang-orang sudah tahu dan orang-orang harus nyegat itu. Sudah nyegat di jalan-jalan untuk mau membunuh Nabi. Sehingga Nabi bergerak ke selatan. Gitu rek. Jadi ini saya berharap ini menjadi menjadi pelajaran bagi kita betapa Nabi yang dulu dekat ternyata Nabi itu masih ikhtiar, masih berusaha yang cerdas. Jadi ini tolong diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apapun itu. Jadi perlu usaha yang cerdas, ikhtiar yang bagus, ya. Tidak hanya mengandalkan doa saja. Doa penting doa itu. Ya, karena sedahsyat apapun, sebagus apapun ikhtiar kita tanpa pertolongan dari Allah itu tidak mungkin juga, Rek. Tetapi usaha yang cerdas, usaha yang bagus itu juga perlu. Seperti telah dicontohkan oleh Nabi kita. Gitu ya. Jadi ini saya kira cerita yang sangat menarik ketika Nabi sekali lagi ketika hijrahnya itu sebenarnya harusnya menuju ke utara karena Madinah berada di utara, tapi Nabi itu bergerak ke selatan. Nah, saat orang-orang ini Nabi sama Abu Bakar berada dalam goa, Sayyidina Abu Bakar ngomong begini, nadartu ila aqdam musyrikin, saya melihat telapak kaki dari orang-orang musyrik, wa nahnu fil ghar, dan posisi kami saat itu adalah di gua, maksudnya gua Sur itu. Wahum ala ru'usina, dan mereka berada di sisi kepala saya. Maksudnya memang itu gua itu agak turun begini, Rek. Makanya kalau ke gunung Sur, Jabal Sur, ya hamben jangan keliru, ya. Gua di sana di atas itu ada dua, Rek. Ada gua sur-suran, gua-guaan, ya. Yang itu yang dibuat selfie sama orang-orang, disangka gua surnya itu, padahal sajane bukan. Dan ada gua sur beneran yang di situ adalah tempat Nabi bersembunyi sama Sayyidina Abu Bakar. Ya, karena yang sur-suran itu, sur-suran itu, yo gawe-gawean, ya. Itu tidak mirip sekali dengan apa yang diceritakan dalam hadis maupun dalam kitab. Karena gua-guaan itu ya sangat terbuka, pintunya lebar begitu. Ya koyo ngene pengimaman ngono iku, dan tidak mungkin itu. Makanya saya saat itu ketemu sama orang Kuwait. Sampean kalau mau tahu tempat Nabi bersembunyinya bukan yang di sini, yang situ. Jadi saya melihat diarahkan sama dia, ternyata arahnya itu kalau saya lihat tuh bergerak ke sini. Jadi kalau sana matahari, bergerak ke mana itu? Ke utara, ya. Bergerak ke utara, dari di puncak Gunung Sur itu bergerak ke utara kisaran 15 meter, baru di situ itu ada gua kecil sekali yang itu arahnya menjorok ke bawah. Nah, itu pas itu sesuai dengan kitab. Karena kenapa? Karena di situ juga ada lubang-lubang kecil di bawahnya. Karena saat itu ada cerita bahwa akan ada ular yang mau keluar, kemudian Sayyidina Abu Bakar mengorbankan kakinya untuk menutup bolongan itu supaya ular itu tidak keluar. Ya, kalau yang sing sur-suran itu sing gawen-gawenan itu enggak ada sama sekali bolongannya. Jadi enggak sesuai dengan keterangan di kitab itu. Di sebelah sana aja sampai di puncak sampai bergerak ke kiri, ya 15 meter.
itu baru akan ketemu ini. Dan ini persis, jadi posisinya begini, terus guanya itu agak ke bawah begitu. Iya, ke bawahnya sedikit. Jadi kalau kita harus masuk, kita harus merunduk karena dia sangat pendek gitu, harus merunduk. Tapi di dalamnya lebar. Nah, begitu. Fakultu, kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna ahadum, kalau salah seorang dari mereka nadoro tahta qadamaihi, melihat di bawah telapak kakinya, ya, jadi mau melunduk begitu melihat telapak kakinya, la absorona, pasti mereka akan melihat kita. Ya, merunduk saja dia pasti melihat kita. Hanya mereka nggak mau merunduk, sehingga tidak melihat bahwa di dalam gua itu yang kecil yang harus masuknya merunduk itu ada Nabi dan ada Sayyidina Abu Bakar. Apa yang dijawab oleh Nabi ketika diomongkan begitu oleh Sayyidina Abu Bakar? Ma donnuka ya Abu Bakar. Apa persangkaan kamu wahai Abu Bakar? Bisna ini dengan dua orang, Allahu salisuhuma, sedangkan Allah itu adalah zat yang ketiga. Alias di sini kita bisa melihat betapa Nabi itu sangat yakinnya bahwa pertolongan Allah itu akan ada. Nabi sangat yakin, memang saat itu dia hanya dengan Sayyidina Abu Bakar, tapi yakin sekali Nabi bahwa Allah ada bersama mereka. Sehingga Nabi bersabda, ma donnuka, apa persangkaan kamu ya Abu Bakar, bisnaini dengan dua orang, sedangkan Allah talisuhuma. Allah itu adalah zat yang ketiga. Jadi kita nggak berdua, tapi bersama dengan Allah. Itulah jawaban yang sangat meyakinkan dari Nabi kita, yang akhirnya kemudian kita paham. Ternyata orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu tidak ada yang melihat kakinya, yang sehingga mereka tidak melihat bahwa Nabi itu berada di situ. Itu karena kenapa? Ya tadi itu barokah keyakinan yang Nabi tancapkan dalam hati beliau bahwa Allah itu adalah zat yang ketiga yang pastinya akan menolong Nabi kita. Ya, jadi sekali lagi ternyata keyakinan itu membuahkan pertolongan Allah. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah itu ada, yakin bahwa Allah itu akan menolong kita, kita akan melihat pertolongan Allah itu akan wujud, gitu deh ya. Makanya hadis ini dimasukkan oleh Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang terkenal dengan Imam An-Nawawi, di dalam bab yakin wa tawakkul, bab keyakinan. Artinya inilah yang dilakukan oleh Nabi kita, yang sekiranya perlu untuk kita contoh betapa yakinnya Nabi kita kepada Allah. Pun atas kemudian kita yang hadis yang ke-9 an Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah, ya Ummi Salamah, yaitu istrinya Nabi ini ya. Nama aslinya Hindun bintu Abi Umayyah, Hudzaifah dan seterusnya. Pun Annan Nabi, kata beliau, kata Ummu Salamah istri Nabi itu, kana idza kharaja min baitihi, Nabi itu kalau keluar dari rumah beliau ya, qala, apa yang dibaca oleh Nabi kita, bismillahi tawakkaltu 'alallah, bismillahi, saya keluar rumah dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu, saya memasrahkan diri saya, 'alallahi, atas Allah, jadi memasrahkan dirinya kepada Allah. Kemudian berdoa begini Nabi itu, Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya saya, a'udzubika, memohon perlindungan kepada Engkau, an azilla, dari menyesatkan, au udalla, atau disesatkan orang. Jadi saya itu, Nabi berdoa supaya tidak menyesatkan orang dan juga tidak disesatkan oleh orang. Au azilla, atau tergelincir, au uzalla, atau digelincirkan oleh orang lain. Digelincirkan itu berarti digelincirkan melakukan kemaksiatan. Jadi Nabi memohon perlindungan kepada Allah. Au adlima, atau berbuat dolim, berbuat au aniaya, au udlama, atau dianiaya oleh orang lain. Au ajahala, atau apa tadi? Tatek napa mau rek? Ajahala itu tatek napa ya? Tatek napa ya? Ditulis apa sampeyan? Tadi itu tatek napa? Seartikan apa itu? Hah? Yo, pesir ya.
Kak dicatat ah. Nipu au yujhala alaya atau ditipu ya. Itu Nabi itu kalau keluar rumah itu gitu deh. Ya, saya kira ini sebuah doa yang perlu juga kita baca, terutama perjalanan jauh, karena kita paham, kita tidak ngerti di luar sana itu ada tipe orang yang baik, ada juga tipe orang yang tidak baik, sehingga dengan berdoa ini mudah-mudahan Allah nanti akan menjaga kita, gitu ya. Ini sekali lagi apa yang hadis yang biasa dibaca oleh Nabi kita kalau keluar dari rumah. Pun al-asir sekarang yang hadis yang ke-10 dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah itu bersabda, mangkola yakni idza kharaja min baitihi. Barang siapa membaca yaitu ketika keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi saya keluar rumah dengan menyebut zat yang bernama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, saya memasrahkan diri, saya memasrahkan saya kepada Allah. Wala haula, dan tidak ada daya dari untuk menghindar dari perbuatan maksiat ya. Wala quwata, juga tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan illa billah, terkecuali atas pertolongan Allah. Nah, kalau sudah ngomong begitu ya, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu, maka akan diucapkan kepada orang tadi itu, hudita, kamu telah diberi hidayah, wa kufita, kamu telah dicukupi dalam perjalanan itu akan dicukupi ya dari kekurangan, wa wukita, dan kamu juga akan dijaga sama Allah kalau membaca ini, membaca doa tadi itu. Wa tanaha anhu asyaiton, dan setan itu akan menghindarkan diri dari kita, jadi tidak mengganggu kita. Begitu ya. Hanya dengan baca sebuah kalimat yang saya kira pendek kan ini, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dieling-eling nanti kalau atau dipraktekkan setelah ini berjalan kemana nang tengah sawah itu, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Pun hadis yang ke-11 dari sahabat Anas juga, qala, sahabat Anas berkata, kana ahwani ala ahadin nabi. Dulu itu di zamannya Nabi, pada saat Nabi itu masih ada ya, ada dua saudara, ada dua orang bersaudara. Kana ahaduma yati an nabi, di mana salah satunya mendatangi Nabi. Mendatangi Nabi itu maksudnya melok ngaji ini gitu nek. Kalau Nabi ngaji melok ngaji itu. Wal akhar yahtarifu, sedangkan yang lain itu dia itu mengu dalam makna apa? Yaktasibu yatasabbabu, mengu dalam rangka untuk bekerja, tidak mengikuti pengajian, kasarannya gitu, karena dalam rangka bekerja untuk mencari nafkah. Fasaka al-muhtarif, yang akhirnya orang yang biasa bekerja ini tidak mendatangi pengajian Nabi, dia itu madul. Apa madul? Bahasa Indonesianya madul itu mengadukan ya, mengadukan akhahu, yaitu dulure yang kasarannya hanya datang untuk ngaji kepada Nabi kita ya. Fakola, akhirnya Nabi berkata begini, la allaka turzaku bihi, bisa jadi engkau diberi rizki itu karena dulur sampean tadi itu yang mau ngaji tadi itu, begitu ya. Jadi perlu kita pahami ya, bahwa terkadang ada rizki kita ini bertambah karena kita ini membantu saudaranya, membantu orang lain, gitu. Terkadang gitu. Jadi makanya di sini Nabi mengatakan la'allaka turzaku bihi, bisa jadi rizki kamu itu karena kamu membantu saudara kamu yang tadi itu hanya ngaji, begitu gitu. Jadi orang tua kita juga begitu, bisa jadi rizkinya sekarang ditambah oleh Allah karena orang tua kita memberikan rizki kepada memberikan sangu pada kita, bisa jadi itu ya. Karena ada di dalam hadis yang lain itu di sini juga diterangkan begini
Ini li'annallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni ahi. Jadi Allah itu akan menolongi seorang hamba selagi hamba tadi itu menolongi saudaranya. Ada deh. Jadi bisa jadi ketika kita menolong orang lain itu Allah memberikan rezeki kepada kita. Makanya karena itu Nabi mengatakan kepada dulure yang bekerja, yang dia membiayai dulure yang ngaji saja, yang ngaji dengan Nabi itu, bahwa Nabi mengatakan la'allaka tursakubihi, bisa jadi rezeki kamu itu disebabkan karena kamu membantu si saudaranya kamu itu. Oleh karena itu dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah ya tadi itu ya, salah satunya jangan putus-putus untuk membantu saudara, karena sekali lagi membantunya kita ini bisa jadi penyebab kemudian Allah membantu kita, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.